Kondo-san. Pada zaman dahulu kala, ada seorang gadis bernama Dorothy yang tinggal bersama pamannya Henry dan bibinya Em di Kansas. Rumah mereka sangat kecil. Mereka tinggal bersama di sebuah cottage di pedesaan. Dorothy senang sekali berlarian dan bermain di lapangan bersama anjingnya Coco. Suatu hari, saat dia sedang bermain di luar, langit menjadi gelap dan awan badai mulai terbentuk. Dalam keadaan panik, Bibi dan pamannya mulai menutup semua jendela sambil memanggil-manggil Dorothy. Dorothy, cepat, berlindung. Cepat, ada tornado mendekat. Dorothy dan Coco lari ke rumah. Tapi sebelum mereka sampai di tempat berlindung, angin tornado mulai memutar cottage kecil itu dan menerbangkannya. Coco dan Dorothy ikut terbang dengan rumah itu. Dorothy memeluk anjing kecilnya dengan erat, menunggu tornadonya berhenti. Oh, jangan takut, Coco. Ini akan segera berakhir. Akhirnya, rumah itu mendarat dengan suara keras. Setelah badai berlalu, keadaan menjadi tenang kembali. Dorothy dan Coco keluar dari rumah. Tidak bisa percaya mata mereka. Mereka berada di tempat yang berbeda, dipenuhi dengan bunga yang berkilau dan berwarna-warni. Tiba-tiba, beberapa peri kecil muncul dari bunga-bunga itu dan menyapa mereka. Berada di depan mereka adalah sang ratu peri. Selamat datang, Dorothy. Aku adalah peri baik dari utara. Aku datang kemari dengan peri-peri penjagaku untuk memberimu selamat. Halo, Ratu Peri. Aku sangat senang bisa bertemu denganmu, tapi aku tidak mengerti kenapa kau memberiku selamat. Dengan tornado besar yang membawa rumahmu dan kau kemari, kau menerbangkan penyihir jahat ke timur jauh. Kau telah menyelamatkan negeri ini dari bahaya besar. Oh, benarkah? Terima kasih banyak, Nyonya. Paling tidak ada untungnya rumahku dibawa terbang. Lihat ini, Dorothy. Ini adalah sepatu yang selalu diinginkan oleh penyihir jahat dari barat. Dia baru saja mendapatkannya, tapi dia pasti menjatuhkannya saat dia terbang tadi. Cepat pakai sepatunya, kau akan membutuhkannya di masa depan. Tidak mengerti kenapa, Dorothy melepas sepatunya dan langsung memakai sepatu baru itu. Peri sayang, bagaimana caranya aku bisa pulang? Apakah kau bisa membantuku? Aku minta maaf, tapi hanya penyihir dari Oz yang bisa membantumu, Dorothy. Kau harus pergi ke kota tempat dia tinggal. Untuk pergi ke sana, kau harus mengikuti jalan yang kau lihat dan pergi masuk ke dalam hutan. Begitu kau tidak di kota, kau akan melihat istananya. Selamat tinggal. Tiba-tiba, para peri menyala dan terbang pergi. Dorothy dan Coco mulai berjalan ke arah yang disebut oleh para peri. Tidak lama kemudian, mereka pun tiba di sebuah ladang. Itu adalah ladang gandum keemasan. Tiba-tiba mereka dengar suara. Hei, gadis cantik, bisa tolong bantu aku? Dorothy berputar dan melihat di belakangnya. Ada orang-orangan sawah berdiri dan menunggu. Dia terikat di sebuah tiang berusaha membebaskan diri. Melihat orang-orangan sawah yang bisa bicara, Dorothy dengan terkejut berlari ke arahnya. Tolong selamatkan aku dari tiang ini, aku ingin bebas. Jika saja aku punya otak, mungkin aku bisa menemukan cara untuk membebaskan diri. Kami akan pergi menemui penyihir Oz untuk meminta bantuannya untuk memulangkan kami. Jika kau mau ikut aku dan Coco, mungkin kau bisa memintanya untuk memberimu otak. Itu ide yang sangat bagus. Tentu saja aku mau. Ayo bebaskan aku dari tiang ini supaya kita bisa melanjutkan perjalanan. Dorothy menyelamatkan orang-orangan sawah itu. Sekarang mereka bertiga melanjutkan perjalanan bersama. Akhirnya, mereka tiba di hutan. Bersandar di pohon di seberang jalan, mereka melihat manusia kaleng. Dia sedang sibuk melumuri minyak ke businya dan sambil bersiul. Halo gadis kecil dan teman-teman, kalian mau kemana? Dorothy memberitahukan semua yang terjadi kepadanya. Izinkan aku ikut denganmu, mungkin dia akan memberiku hati. Kenapa tidak? Tentu saja kau boleh ikut. Mereka berjalan bersama-sama. Hari pun semakin gelap.
dan akhirnya keadaan menjadi gelap gulita. Dorothy melihat ada sepasang mata yang bersinar di balik sebuah pohon. Hei, kau siapa? Keluarlah. Hati-hati Dorothy, apa yang kau lakukan? Bagaimana kalau itu monster? Bukan, jangan khawatir. Hei kau, aku bilang keluar. Tiba-tiba seekor singa keluar dari balik pohon. Dia gemetar ketakutan. Dia benar-benar ketakutan. Halo, tolong jangan sakiti aku. Aku adalah singa yang baik dan aku sangat takut. Aku sama sekali tidak punya kepercayaan diri. Dorothy merasa sangat sedih melihat singa seperti itu. Mereka mengajaknya ikut bersama mereka untuk menemui penyihir dari Oz. Mudah-mudahan kau bisa menemukan apapun yang kau cari di sana, Tuan Singa. Beberapa jam kemudian, mereka sampai di kota dan menanyakan kemana arah menuju istana penyihir dari Oz. Begitu mereka berjalan melewati gerbang kota, mereka sadar kalau mereka tiba di suatu tempat yang sangat indah. Kota itu dikelilingi dengan cahaya terang dan bunga-bunga yang indah. Suara kicauan burung terdengar di mana-mana. Bersama-sama mereka mendekati penjaga istana. Kami datang untuk menemui penyihir Oz. Bisakah kau memberitahunya? Tiba-tiba pintu istana terbuka dan didampingi para penjaga seorang penyihir muncul di hadapan mereka. Penyihir Oz adalah pria tua yang baik. Dia duduk di atas tahta yang megah dengan mengenakan pakaian indah. Kenapa kalian ingin bertemu denganku? Dorothy menjelaskan semua yang terjadi. Penyihir tua itu adalah pria yang berhati baik. Dia merasa kasihan pada gadis kecil itu. Sebenarnya aku bisa mengabulkan semua permintaanmu. Tetapi penyihir jahat dari barat memiliki tongkatnya. Dan itu adalah tongkat sihir yang sangat kuat. Bisa membatalkan semua sihir yang kubuat. Dan pertama, kau harus bisa mendapatkan tongkat itu kembali. Kau harus mengirim pasukanmu. Mungkin kau bisa mendapatkannya kembali. Dia sudah mengenal para prajuritku. Dan dia akan mengirim mereka kembali di tengah jalan kalau dia melihat mereka datang. Karena dia tidak tahu kita siapa, kita harus mencoba keberuntungan kita dan mungkin kita akan berhasil. Kau sangat berani, Dorothy. Tidak ada yang bisa kulakukan selalu mendoakan semoga kau berhasil. Aku akan menunggu kabar baik darimu. Malam itu, penyihir dari Oz mengundang mereka untuk tinggal sebagai tamu di istana. Keesokan harinya, keempat sahabat itu berangkat. Saat mereka tiba di istana, penyihir jahat dari barat kaget dengan apa yang ia lihat. Siapa mereka? Orang-orangan sawah, manusia kaleng, raja singa, dan seorang gadis cantik. Karena dia tidak tahu mereka siapa dan kenapa mereka datang ke istana, dia mengirim 4 pasukan penyihirnya untuk menangkap mereka. Prajurit, tangkap mereka yang mendekat dan kurung mereka di dalam sel bawah tanah sekarang juga. Cari tahu kenapa mereka mendatangiku. Keempat penyihir itu terbang, menangkap keempat sahabat itu dan mengurung mereka di sel bawah tanah. Tidak. Apa yang akan mereka lakukan kepada kita? Mereka pasti akan memotong dan memakan kita. Ibu! Kenapa mereka mengurung kita di sini? Ketakutan, mereka menunggu penyihir jahat dari barat menemui mereka. Apakah kau, Dorothy? Ikut aku ke menara. Kau menjelaskan apa yang kau inginkan dariku. Penyihir itu memegang tongkat sihirnya dengan erat. Tiba-tiba, dia melihat sepatu Dorothy. Itu adalah sepatu yang selalu dia inginkan, tapi tiba-tiba dia jatuhkan saat dia dibawa terbang oleh angin tornado. Dia harus merebut sepatu itu kembali dari Dorothy, bagaimanapun caranya. Dengan sepatu itu, kekuatan sihirnya akan semakin kuat. Saat mereka tiba di puncak menara, mereka pun mulai berbicara. Beritahu aku, Dorothy, itu namamu bukan? Kenapa kau datang ke istanaku? Aku ingin kembali ke rumahku di Kansas.
Itu sebabnya aku datang untuk menemuimu. Kata mereka hanya kau yang bisa membuat itu terjadi. Tentu saja, tapi aku punya satu syarat. Kau harus menyerahkan sepatu itu kepadaku. Tidak, aku tidak bisa. Aku membutuhkannya. Walaupun Dorothy tidak tahu apa kegunaan sepatu ini, dia ingat dengan perkataan peri. Jawaban itu membuat marah penyihir jahat dari barat, dan dia sadar kalau dia tidak akan mendapatkan sepatu itu hanya dengan bicara. Jadi, kau tidak mau memberikan sepatu itu kepadaku? Aku tahu cara mengambilnya. Kemari kau. Mereka berlari berputar-putar di menara saat mereka mengejar Dorothy. Karena sepatu ini sepatu ajaib, penyihir itu tidak bisa menangkap Dorothy walaupun sudah menggunakan sihir. Penyihir jahat dari barat mulai merasa pusing karena berlari berputar-putar. Tiba-tiba dia kehilangan keseimbangan dan jatuh dari puncak menara. Saat dia jatuh ke tanah, dia berubah menjadi batu hitam besar. Tepat sebelum dia jatuh, dia menjatuhkan tongkat sihirnya. Dorothy langsung mengambil tongkat itu dan pergi ke sel bawah tanah untuk membebaskan temannya. Dorothy, akhirnya kau datang. Kami sangat khawatir. Mana penyihirnya? Iya, mana penyihirnya? Mereka tidak akan memakan kita, iya kan? Lupakan tentang penyihir itu. Kita harus membawa tongkat sihir ke penyihir Oz sekarang juga. Dalam waktu singkat, mereka berhasil kabur dari istana itu dan langsung kembali ke istana penyihir. Saat penyihir Oz memegang tongkat sihir itu di tangannya, senyuman merekah di wajahnya. Akhirnya, semua kejahatan sudah berakhir. Ini semua berkat kau, Dorothy. Sekarang, kita kabulkan permintaan mereka. Si penyihir itu mengabulkan semua permintaan, jantung untuk si manusia kaleng, otak untuk si orang-orangan sawah, dan keberanian untuk si singa. Semuanya merasa sangat bahagia. Singa tidak henti-hentinya mengaum. Sekarang giliranmu, Dorothy. Berdirilah di sebelahku. Dengarkan aku baik-baik. Saat kau menghentakkan sepatu yang kau pakai itu ke tanah sebanyak 3 kali, semua impianmu akan jadi kenyataan. Kau akan bisa pulang dan berkumpul lagi dengan keluargamu. Teman-temannya yang menyadari kalau mereka akan berpisah, saling berpelukan. Dorothy, berkat kau aku jadi bisa punya otak dan bisa berpikir. Dengar, jika kalau bukan karena kau, aku masih akan berada di tiang di ladang itu. Iya, Dorothy. Dan sekarang aku punya jantung. Aku sayang padamu. Dan karena kau, sekarang aku jadi singa yang berani. Sekarang yang lain yang akan takut kepadaku. Aku senang bisa bertemu kalian semua. Kalian adalah teman perjalanan yang menyenangkan. Terima kasih banyak. Waktunya untuk pergi. Ayo Koko, kau sudah siap untuk pulang? Dorothy menggendong Koko dan menghentakkan kakinya sebanyak 3 kali. Tiba-tiba, dia mendapati dirinya kembali ke rumah. Paman Henry dan Bibi M memeluknya dengan erat. Dia memberitahu semua yang terjadi. Tapi sekarang dia sudah pulang. Dia bisa bermain dengan Koko lagi di lapangan. Pada zaman dahulu kala, di sebuah negeri yang jauh, hidup seorang wanita yang ingin memiliki anak, tapi dia tidak bisa mengandung. Setiap hari dia menangis karena sedih. Suatu hari saat dia menangis, sesosok peri muncul di hadapannya. Kenapa kau menangis? Beritahu aku, mungkin aku bisa membantumu. Aku tidak punya siapa-siapa. Aku menginginkan anak perempuan agar dia bisa menemaniku. Baiklah, jangan menangis lagi. Aku akan memberimu 1 buah benih. Tanam dan letakkan di tempat yang banyak sinar matahari. Nyanyikan sebuah lagu untuknya setiap hari. Saat benih itu tumbuh dan mekar, kau akan menemukan kejutannya. Wanita itu melakukan semua yang peri itu perintahkan. Setiap hari dia duduk di depan pot bunga dan bernyanyi untuknya setiap hari. Suatu hari dia melihat sebuah ulir kecil. Tidak lama, ulir kecil itu tumbuh menjadi pucuk bunga mawar berwarna merah jambu.
Wanita itu sangat gembira dan bahagia. Suatu hari, saat dia mencium bau bunga mawar, dia menciumnya. Tiba-tiba, kelopak bunga mawar itu mulai mereka. Di dalamnya terdapat gadis kecil berambut pirang dan pipinya bersemu merah jambu. Dia hanya sebesar ibu jari. Dia sangat terkejut dan gembira. Dia sadar kenapa peri itu memberinya benih ini. Dia mengangkat gadis itu dan mulai bicara dengannya. Gadis cantikku, selamat datang di rumahmu. Aku adalah ibumu. Aku akan memberimu nama Tambelina. Dia langsung membuatkan tempat tidur dari kulit kacang walnut, kasur dari daun bunga violet, dan selimut dari kelopak bunga mawar. Tambelina merasa sangat gembira dengan ibunya. Dia bernyanyi dan menari dengannya. Ibunya mengisi cangkir dengan air dan meletakkan kulit kacang walnut di dalamnya. Tambelina akan mengambang di daun dan kulit kacang itu selama berjam-jam. Waktu terus berlalu. Dan Tambelina telah tumbuh besar. Tapi dia masih tetap bertumbuh kecil. Suatu malam saat Tambelina tidur di tempat tidurnya, seekor katak jelek masuk melalui celah jendela yang terbuka. Dia menatap Tambelina saat dia sedang tidur. Krap. Dia cantik sekali, gadis yang sempurna untuk menjadi menantu perempuanku. Perlahan-lahan dia mengangkatnya dan meletakkannya di samping sebuah kolam di kebun. Putranya langsung berlari menghampiri ayahnya. Gadis ini dia yang akan menjadi istriku. Dia cantik sekali, Ayah. Kita letakkan dia di bunga teratai ini sampai kita selesai mempersiapkan segalanya agar dia tidak bisa kabur. Keesokan paginya, Tambelina yang terbangun di tengah-tengah teratai, dia berada di tengah-tengah kolam. Dia sangat ketakutan dan mulai menangis. Semua ikan yang mendengar suara tangisannya berenang ke arahnya. Kenapa kau menangis? Ada apa? Apa yang aku lakukan di sini? Aku sedang tidur nyenyak di kamarku. Saat aku membuka mata, aku sudah di sini. Aku ingin pulang. Aku ingin bertemu ibuku. Oh, si katak jelek dan anaknya yang meletakkanmu di sini. Sepertinya kau akan menikahinya. Kau tidak mau itu? Tidak, tidak. Tolong aku mohon. Ikan-ikan mulai menggigiti batang pohon teratai yang tumbuh di bawah kolam. Saat batangnya lepas, teratai itu mulai hanyut terbawa angin. Teratai itu hanyut sampai ke pinggir kolam. Tapi kali ini, seekor kumbang yang hidup di sebuah pohon melihat Tambelina. Oh, serangga yang menarik. Dia tidak seperti kami. Aku akan membawanya pulang supaya teman-teman bisa melihatnya juga. Dia langsung menarik Tambelina dan membawanya pulang ke pohonnya. Teman-temannya tampak sangat terkejut. Dia terlihat seperti manusia. Bawa dia pergi. Kami tidak menginginkannya berada di rumah kami. Kumbang itu berpikir kalau dia sudah membuat teman-temannya marah, maka dia membawa Tambelina dan meninggalkannya di hutan. Tambelina sangat haus dan lapar. Dia mencoba minum air dari bunga. Karena dia tidak bisa temukan apapun untuk dimakan, dia merasa lemah. Udara juga sangat dingin. Dia mulai menggigil kedinginan. Dia memakai pakaian untuk musim panas. Dia berjalan sangat jauh untuk bisa menemukan tempat berteduh. Akhirnya, di depan sebuah tumpukan tanah, tampak sebuah pintu. Dia mengetuk pintu itu dengan hati gembira. Seekor tikus betina yang membukakan pintu. Aku sangat kedinginan dan sangat kelaparan. Aku mohon izinkan aku masuk ke dalam rumahmu. Dan kau siapa? Namaku adalah Tambelina. Aku akan ceritakan segalanya kepadamu. Tapi sebelumnya tolong izinkan aku masuk ke dalam. Aku sangat kedinginan. Masuklah, Tambelina yang cantik. Setelah dia masuk, Nyonya Maus memberi makan Tambelina sampai dia kenyang. Dan dia memberitahu Nyonya Maus semua yang telah terjadi kepadanya satu persatu. Selama mereka tinggal bersama, tiba-tiba suatu hari seseorang mengetuk pintu. Mereka kedatangan. Oh,
Oh, selamat datang Tuan Mole. Terima kasih. Oh, siapa gadis cantik ini, Nyonya Tikus? Izinkan aku memperkenalkanmu. Ini adalah Tambelina. Kami tinggal bersama. Senang bertemu denganmu, Tuan. Kagum dengan kecantikan Tambelina, sekarang setiap hari Tuan Mole selalu datang berkunjung ke rumah Nyonya Mouse. Dia membawa banyak sekali hadiah dan makanan untuk menarik perhatian Tambelina. Setelah beberapa saat, Tuan Mole memutuskan untuk bicara dengan Tambelina. Tambelina, aku sangat menyukaimu. Kadang membangun keluarga denganmu. Tentu saja, itu kalau kau tidak keberatan. Tuan Mole, terima kasih banyak. Kau adalah pria yang baik. Tapi aku belum memikirkan tentang menikah. Malam harinya, Nyonya Mouse ingin bicara dengan Tambelina tentang hal ini. Dia pikir Tambelina akan merasa bahagia. Kau tidak mau menikah, tapi ayo kita pergi ke rumahnya bersama-sama. Jika kau berubah pikiran, kau akan lihat rumah seperti apa nantinya yang akan kau tinggali. Bagaimana menurutmu? Sebenarnya, Tambelina tidak mau menikah dengan Tuan Mole karena tikus tanah tinggal di bawah tanah dan tidak pernah melihat matahari. Itu tidak cocok untuknya. Dia adalah gadis yang penyuka matahari. Tambelina tidak ingin melukai perasaan Nyonya Mouse. Jadi dia ikuti dan pergi ke rumah Tuan Mole. Tapi sebelum mereka sampai, di perjalanan mereka menemukan burung merpati yang pingsan. Tambelina langsung menghampirinya. Dia ingin tahu apa yang terjadi. Saat dia periksa dengan hati-hati, dia melihat sayap burung merpati itu terluka. Dia langsung pulang ke rumah, mengambil kotak P3 dan kembali ke burung merpati yang pingsan itu. Dia membalut lukanya dan mengikatnya dengan erat. Burung merpati putih itu membuka matanya dan bahkan bisa minum air. Aku tidak akan pernah melupakan kebaikanmu, Tambelina. Suatu hari nanti aku akan membantumu juga. Malam harinya, Tambelina bicara dengan Nyonya Mouse. Nyonya Mouse sayang, ada beberapa hal yang ingin kukatakan kepadamu. Yang pertama adalah, aku tidak mau menikah dengan Tuan Mole. Dia tinggal di bawah tanah, dan aku di atas tanah dekat dengan sinar matahari. Dan terima kasih banyak atas segala yang sudah kau lakukan untukku. Kau sudah menyelamatkan hidupku, tapi aku sangat merindukan ibu dan rumahku. Aku akan meminta burung merpati mengantar kami pulang begitu dia sembuh. Baiklah Tambelina, terserah kau saja. Selama kau bahagia. Siapapun yang berada di posisimu pasti akan melakukan yang sama. Aku senang bisa bertemu denganmu. Sama-sama Nyonya Mouse, aku akan sangat merindukanmu. Beberapa hari kemudian, burung merpati itu sudah sembuh. Aku sudah merasa lebih baik, Tambelina, dan aku harus pergi. Apa kau membutuhkan sesuatu? Ya, aku ingin memintamu untuk mengantarku pulang. Kau mau melakukan itu untukku? Dengan senang hati. Tambelina mengucapkan selamat tinggal kepada Nyonya Mouse dan memanjat ke punggung burung merpati. Mereka terbang di angkasa. Supaya tidak jatuh tertiup angin, Tambelina berpegangan erat pada burung merpati. Akhirnya mereka tiba di rumah Tambelina. Nyonya Pigeon menurunkannya di tengah-tengah bunga di kebun dan sekali lagi berterima kasih kepadanya saat dia terbang tinggi ke angkasa. Akhirnya Tambelina pulang ke rumahnya setelah pergi selama berbulan-bulan. Dia langsung lari menghampiri ibunya dan memeluknya. Ibunya merasa bahagia. Ya Tuhan, hari yang indah. Ibu sangat bahagia kita akhirnya bisa bersatu. Selamat datang kembali gadis cantikku. Ibu sangat merindukanmu. Aku juga sangat merindukanmu, Ibu. Aku akan menceritakan semua yang kualami kepadamu. Janji untuk kita tidak pernah berpisah lagi. Setelah apa yang terjadi, Tambelina tidak pernah pergi jauh dari rumah. Dan dia bermain dengan bunga-bunga di kebun yang disirami oleh sinar matahari. Suatu hari, dia melihat sebuah bunga yang cantik, yang sangat istimewa dan berkilau seperti matahari. Wow, itu adalah bunga yang berbeda. Sepertinya aku tidak pernah melihat bunga seperti itu di sini. Tambelina melompat dari satu bunga ke bunga lain dan mendekati bunga itu. Dan tepat di saat itu, kelopak bunga yang berkilau itu terbuka. Tambelina sangat terkejut melihat seorang pria tampan yang kecil seperti dirinya.
Oh, siapa kau? Aku adalah peri kebun ini. Dan kau gadis cantik, kau siapa? Namaku adalah Tambelina. Ibuku memilih nama itu karena aku sangat kecil. Ini adalah kebun kami, tapi aku belum pernah melihatmu di sini. Baik Peri Bunga dan Tambelina tidak pernah menemui siapapun yang seukuran dengan mereka. Dengan persamaan itu, mereka saling menyukai pada pandangan pertama. Saat waktu berlalu, keduanya akan pergi keliling kebun, bermain dan menghabiskan waktu bersama. Dan suatu hari, Tambelina, ada yang ingin kutanyakan padamu. Maukah kau menikah denganku? Tambelina merasa sangat senang mendengar lamarannya itu. Karena akhirnya, seseorang yang dia sukai untuk menghabiskan waktu bersama, yang bisa hidup bersamanya di antara bunga-bunga. Dan jika dia menikah, dia bisa hidup dekat dengan ibunya, telah melamarnya. Tentu saja, pangeranku. Sebagai hadiah pernikahan, Peri Bunga memberi Tambelina bubuk peri, dan tiba-tiba Tambelina memiliki sayap. Peri Bunga dan Tambelina hidup bahagia untuk selamanya di kebun ibunya. Pada zaman dahulu kala, hidup seorang tukang kayu bernama Geppetto. Hasil karya yang dia buat disukai oleh semua orang. Tukang kayu yang memiliki kemahiran luar biasa dalam hasil karyanya suka membuat boneka kayu. Tokonya dipenuhi oleh boneka-boneka kayu. Kadang dia akan menjual boneka-boneka itu dan kadang dia menghadiahkannya untuk anak-anak. Keinginan terbesarnya adalah bisa memiliki seorang anak. Ya Tuhan, seandainya aku punya anak yang bisa bermain dengan semua mainan yang kubuat ini. Dia juga bisa menemaniku di musim dingin yang panjang. Suatu hari, dia pergi ke hutan. Dia mencari kayu yang bagus untuk dia buat menjadi mainan boneka terbarunya. Nah, ini dia kayu yang aku cari. Padat, tapi cukup lembut untuk bisa diukir. Aku bisa membuat hidung, mulut, dan tangan dengan mudah dari kayu ini. Ini akan jadi boneka kayu yang sangat indah. Dia memikul batang kayu yang dia temukan di pundaknya dan segera kembali ke tokonya dan meletakkan kayu itu di meja kerjanya. Saat dia mulai bekerja, tiba-tiba dia mendengar suara. Oh, dari mana suara itu berasal? Dia kembali melanjutkan memahat kayu itu. Sepertinya aku sedang bermimpi. Tidak mungkin suara itu berasal dari batang kayu. Aku pasti membayangkan saja. Berpikir kalau suara itu berasal dari luar, Geppetto melanjutkan pekerjaannya. Dengan penuh kesabaran dan ketelitian, dia menyelesaikan bagian kepala, tubuh, tangan, dan kaki boneka kayu itu. Dia sangat mengagumi hasil kerjanya. Hasil akhir dari boneka kayu ini indah sekali. Tapi dia butuh pakaian dan sepatu. Dia memakaikan boneka itu pakaian terusan anak-anak dan sepatu yang dia punya di toko. Boneka itu berubah menjadi anak yang tampan. Dia menempatkan boneka itu di atas mejanya. Karena aku tidak punya anak, maka aku bisa berteman dengan boneka ini. Aku harus memberinya nama. Ya, Pinocchio. Namamu Pinocchio, boneka kayu kecil. Dia sedang membersihkan meja kerjanya. Tapi tiba-tiba, dia mendengar ada suara di belakangnya. Selamat malam. Dia berbalik, tapi tidak ada siapa-siapa kecuali si boneka kayu. Dia melanjutkan bersih-bersih. Halo, Ayah Geppetto. Tiba-tiba, Pinocchio lompat dari atas meja turun ke lantai. Mulai berjalan berkeliling di toko. Ya Tuhan, Pinocchio si boneka kayu hidup. Dengan penuh rasa kaget, dia membuka matanya lebar-lebar. Dia sedang melihatnya. Pinocchio bukan manusia, tapi bisa bicara, berjalan, dan bermain. Hari dan minggu pun berlalu. Geppetto merasa sangat gembira.
Pinocchio tidak pernah meninggalkan toko kayu itu. Dia akan membantunya mengerjakan pekerjaannya dan di malam hari, mereka akan duduk dan ngobrol di depan perapian. Pinocchio, tolong ambilkan gergaji itu. Tentu, Ayah. Pinocchio, mana pakunya? Ini dia. Seperti itulah, mereka hidup bahagia beberapa tahun. Sampai tiba saatnya Pinocchio bersekolah. Tapi mereka tidak punya uang untuk membeli buku tulis, pensil, ataupun tas sekolah. Geppetto memiliki jam yang dulu adalah milik ayahnya. Dia membawa jam itu ke toko barang antik, menjualnya dan memberikan semua uangnya untuk Pinocchio. Pinocchio, ini uangmu. Ini untuk beli barang-barang yang kau butuhkan untuk sekolah. Kau pergilah dan beli buku tulis, pensil, dan tas sekolahmu. Dan langsung pergi ke sekolah ya. Pinocchio memasukkan semua uang itu ke sakunya dan pergi ke sekolah. Saat dia keluar dari toko itu, orang-orang melihatnya dan mulai memandanginya. Anak kecil yang aneh, dia mirip seperti boneka kayu, kata mereka. Tidak berapa lama, sebuah tenda warna-warni muncul di hadapannya. Ada kerumunan orang di depannya memberikan uang dan masuk ke dalam. Karena rasa penasaran, dia mendekati pintu itu. Ada badut di pintu depannya. Dia membuat orang-orang tertawa dan membawa mereka yang memberinya uang masuk ke dalam. Tuan, ini tenda apa? Ada apa di dalam? Apa aku boleh masuk? Ini adalah sirkus. Kau tidak bisa masuk kalau kau tidak punya uang. Dia ingat kalau dia punya uang di sakunya yang ayahnya berikan untuk dia pergi ke sekolah. Aku punya uang. Ini dia. Dia masuk ke dalam. Di dalam, ada seseorang yang berdiri di atas sebuah panggung yang bisa membuat boneka bicara dan menari. Itu boneka kayu, sama seperti aku. Merasa gembira melihat sosok yang mirip sepertinya, Pinocchio melompat ke panggung. Dalang boneka yang melihatnya berteriak kaget. Ya Tuhan, boneka kayu itu bisa bergerak sendiri. Aku akan punya uang yang sangat banyak. Hei anak kecil, kemarilah. Ada pertunjukan hewan yang menakjubkan di dalam. Kau mau melihatnya, ha? Benarkah? Tentu saja aku mau. Di mana? Apa di ruangan ini? Pinocchio yang percaya pada si dalang pergi ke ruangan itu. Tapi saat Pinocchio masuk, si dalang mengunci ruangan itu. Pinocchio yang malang merasa sangat sedih dan dia menangis. Aku sudah melakukan kesalahan besar. Aku menggunakan uang sekolahku. Aku juga tidak mematuhi perintah ayahku. Sekarang aku ada dalam masalah. Apa yang harus kulakukan? Peri baik hati melihat Pinocchio menangis dengan penuh penyesalan, masuk lewat jendela yang terbuka dan mendarat di meja di ruangan Pinocchio berada. Dengan tongkat sihir dan rambut pirangnya, dia adalah seorang peri yang sangat cantik. Hai Pinocchio, jangan khawatir, aku akan menyelamatkanmu. Tapi pertama-tama kau harus memberitahuku apa yang terjadi. Tapi jangan lupa kau harus mengatakan yang sejujurnya padaku. Ayahku memberiku uang untuk pergi ke sirkus, tapi tiba-tiba pria itu mengurungku di sini. Pinocchio sangat terkejut ketika tiba-tiba hidungnya tumbuh menjadi panjang. Oh, apa yang terjadi? Aku sudah memberitahumu kalau kau harus berkata jujur padaku, Pinocchio. Kalau kau bohong, hidungmu akan terus tumbuh menjadi semakin panjang. Pinocchio meminta maaf dan memberitahu peri cerita yang sebenarnya. Hidungnya pun langsung normal kembali. Pinocchio, kau menyesal karena sudah melanggar perintah ayahmu. Sekarang aku akan membebaskanmu dari tempat ini dan mengembalikan uangmu. Tapi janji kau tidak akan mengulanginya. Kau adalah pria yang baik hati. Terima kasih banyak. Aku janji tidak akan mengulanginya lagi. Aku sudah salah karena mendatangi sirkus yang memperlakukan binatang dengan sangat buruk. Aku merasa malu.
Peri baik itu membuka pintu yang terkunci dengan tongkat sihir ajaibnya dan membawa Pinocchio keluar dari sirkus itu. Pinocchio pun langsung pergi, bernyanyi riang saat menuju ke sekolah. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Saat dengan hati gembira dia berjalan menuju sekolah, seekor rubah dan gagak yang licik menghampiri dirinya. Anak macam apa itu? Dia terlihat cukup payah. Dia mungkin membawa uang. Hei, kau mau kemana? Aku mau ke sekolah. Nah, kau tidak bawa buku, pensil, dan tas sekolah? Bagaimana caranya kau ke sekolah? Aku tidak punya, tapi aku membawa uang. Aku akan membeli semua itu dengan uang ini. Rubah dan burung gagak saling bertatapan dan mulai tertawa jahat. Ini orang yang kita cari-cari. Kita bisa dengan mudah menipu si payah ini. Oh, jumlahnya sedikit sekali. Kau tidak bisa membeli semua itu dengan uang itu, tapi aku tahu sebuah toko di mana semua barangnya murah-murah. Kalau kau mau, berikan uangmu pada kami, dan kami akan ke sana dan memberikan semua keperluanmu dengan cepat. Dan kau akan memiliki uang sisa. Oh, benarkah? Bagus sekali. Terima kasih banyak. Kalian adalah teman yang sangat baik. Kalau begitu baiklah. Kau duduk dan tunggu di bawah pohon ini ya. Kami akan pergi dan membawa semua barang yang kau butuhkan. Pinocchio menyerahkan seluruh uangnya ke rubah dan burung gagak. Dia duduk di bawah pohon dan menunggu. Dia menunggu, dan terus menunggu. Setelah beberapa lama, Pinocchio akhirnya sadar kalau dia telah ditipu. Dia sangat sedih memikirkan apa yang harus dilakukan. Tiba-tiba, peri baik hati pun muncul lagi di hadapannya sambil mengepakkan sayapnya. Kau tidak pergi ke sekolah? Kenapa kau di sini? Kuharap kau masih belum melupakan apa yang terjadi tadi. Tolong, beritahu aku sejujurnya. Merasa malu uangnya telah dicuri, Pinocchio pun berbohong lagi. Aku menjatuhkan uangku dari sakuku. Pinocchio sangat kaget melihat hidungnya kembali memanjang. Aku sudah menyuruhmu untuk berkata jujur, Pinocchio. Kalau kau bohong, kali ini hidungmu akan tumbuh semakin panjang. Pinocchio meminta maaf dan memberitahu peri baik hati apa yang terjadi. Sekali lagi, hidungnya kembali ke ukuran semula. Terima kasih, tapi aku masih tidak punya uang untuk membeli buku, pensil, dan tas sekolah. Aku merasa malu sekali. Karena kau sudah jujur padaku, uangnya sudah kukembalikan ke sakumu. Tapi jangan kau ulangi lagi. Saat Pinocchio berjalan sambil bernyanyi, tiba-tiba dia berpapasan dengan dalang boneka dari tempat sirkus tadi. Begitu dia melihat Pinocchio yang kabur dari sirkusnya, dia langsung mengejarnya. Kembali kau, boneka kayu nakal, hah? Pinocchio lari dengan perasaan takut, tersandung batu dan jatuh ke laut. Tolong! 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 Tapi karena dia terbuat dari kayu, dia tidak tenggelam. Saat dia gerakkan tangan dan kakinya supaya dia tidak tenggelam, dia sadar dia sedang berenang. Dia sangat menyukainya, maka dia pun berenang dan terus berenang. Tapi ombak di laut cukup besar pada hari itu. Ombak menyeretnya sampai jauh. Dia terseret menjauhi pantai, dan karena dia menjadi mengantuk dan karena dia tidak bisa tenggelam, dia bisa dengan nyaman tidur di atas air. Ketika dia bangun, dia mendapati dirinya berada di tempat yang sangat gelap. Hei, apa yang terjadi? Aku ada di mana? Tempat apa ini? Baunya busuk sekali. Saat matanya mulai terbiasa melihat di kegelapan, dia menyadari kalau dia berada di dalam perut seekor ikan paus yang besar. Ternyata paus besar itu sudah menelannya.
Geppetto merasa khawatir karena Pinocchio belum pulang ke rumah juga. Dia pergi untuk mencarinya. Dia bertanya ke semua orang yang dia temui. Apa kau melihat anak kecil dari kayu lewat sini? Akhirnya dia sampai di pinggir pantai dan bertanya kepada semua nelayan. Sekitar setengah jam lalu ada anak kecil yang jatuh ke laut di dekat sini. Mungkin itu anakmu. Tolong pinjami aku perahu. Aku akan pergi ke tengah laut. Aku harus menemukannya. Nelayan itu meminjaminya sebuah perahu kecil. Geppetto naik ke atas perahu itu dan berlayar ke tengah laut. Pinocchio, anakku. Pinocchio, kau di mana? Perahu kecil itu tidak bisa melawan ombak, dan kemudian perahu itu terombang-ambing dan terbalik. Geppetto terjatuh di laut. Ikan paus yang menelan Pinocchio juga menelan Geppetto. Dia tidak mengerti kenapa tiba-tiba dia berada di dalam kegelapan. Tapi Pinocchio melihatnya dan mulai menangis. Ayah, ayah, kau menemukanku. Aku takut sekali. Pinocchio, anakku, anakku. Ayah, maafkan aku. Aku tidak akan melanggar perintahmu lagi, ayah. Baiklah, Pinocchio. Kita bicarakan masalah ini di rumah. Sekarang kita harus cari cara untuk bisa keluar dari sini. Ayah, aku akan mencoba sesuatu. Mudah-mudahan ini akan berhasil. Peri yang baik hati, peri yang baik hati. Apa kau bisa mendengarku? Ombak membawa suaranya sampai ke telinga peri baik hati. Ya Tuhan, itu suara Pinocchio. Peri pun langsung terbang menuju ke suara itu dan muncul di dalam perut paus. Pinocchio, kau sudah benar-benar menyesal dan aku akan membantumu lagi untuk terakhir kalinya. Ketika dia menyentuh mereka dengan tongkat ajaibnya, mereka mendapati diri mereka di pinggir pantai. Setelah hari itu, Pinocchio menjadi anak yang sangat pandai. Dia selalu dengarkan perkataan ayahnya. Dia pergi ke sekolah dan membantu ayahnya seperti dulu. Peri baik hati akan menguji Pinocchio dari waktu ke waktu. Dia tahu kalau Pinocchio sudah tidak pernah berbohong lagi dan selalu mematuhi kata-kata ayahnya. Dia berkata, sekarang saat yang tepat. Dan suatu malam, dia merubah Pinocchio menjadi anak kecil sungguhan saat dia sedang tidur. Keesokan harinya, saat Pinocchio bangun, dia merasa sedikit aneh. Jantungnya berdetak dan dia merasakan darah mengalir di tubuhnya. Dia tidak lagi terbuat dari kayu, tapi sudah menjadi anak sungguhan. Dia pun langsung lari menemui ayahnya. Ayah, ayah, lihat, aku sudah berubah. Ya Tuhan, doaku telah dijawab. Dan sekarang aku punya anak sungguhan. Setelah hari itu, mereka hidup bahagia untuk selamanya. Sekarang Pinocchio bisa menjadi anak yang membanggakan. Hai guys, subscribe channel kita ya, Kondosan. Dan tonton cerita dongeng yang paling populer, kartun, dan sajak anak-anak di channel kita. Jangan lupa juga klik lonceng notifikasinya ya.